Alhamdulillah, kita patut mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan kita, Allah dudukkan kita, Allah mudahkan setiap langkah kaki kita untuk berada di tempat yang baik, berada di dalam suasana yang baik, berada di bulan yang baik. Insya Allah keluar kita dari tempat yang baik ini menjadi orang yang lebih baik. Amin. Hadirnya kita, duduknya kita di majlis yang mulia ini dengan satu tujuan. Apa tujuannya, Habib? Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita ini manusia putus asa terhadap rahmatnya Allah. Kenapa, Habib? Pak, yang memberi kita kesehatan semuanya Allah. Yang memberi kita kenikmatan semuanya Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat yang kita rasakan saat ini sumbernya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menghidupkan kita semuanya Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah. Untuk apa Allah mematikan kita? Untuk apa Allah menghidupkan kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji dirimu, kata Allah, siapa di antara kalian semua ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Masya Allah. Maka orang punya baik amalnya itu, Pak, orang panjang benar umurnya, ya kah? Apa ajar Rasulullah? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paham? Dapat. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia di antara kalian man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, amalnya baik. Kenapa ulun tadi katakan amalnya baik? Karena dalam kehidupan kesehariannya, yaitu pandai mengoreksi dirinya sendiri, dan waktunya, sisa umurnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ngarannya umurnya baik, amalnya bagus. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Yalah. Tampar nih nganga-nganga. Ya, kebaikan yang kita gawi itu, Pak, yang kita kerjakan semua itu kesan kita seorang jiwa. Tapi kalau kita berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, kejahatan itu pun akan kembali kepada seorang jiwa. Idza sarratka hasanatuka wa sayyi'atka hasanatuka fa anta mu'min. Kalau perbuatan baikmu itu menyenangkan dirimu dan perbuatan susahmu itu, perbuatan jahatmu itu menyusahkan dirimu, fa anta mu'min. Kalian itu termasuk orang-orang yang mukmin. Apa ciri-ciri orang mukmin itu, Beb? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang mukmin itu asyaddu, amat sangat, hubban lillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang katakan bulan baik itu, Beb? Pak, ada bulan yang kada baik, mon dalamnya kita isi ibadah kepada Allah. Semua bulan itu baik, semua hari baik. Kadang ada baik. Senin sampai Minggu semuanya baik. Yalah. Yang paling baik di antara Senin sampai Minggu hari apa? Hari apa? Hari Jumat. Kada baik hari Jumat, amunnya kita kada suah sembahyang Jumat. Nah, ini berarti ada nak kada merasa sembahyang Jumat nih. Ulun tahu aja muhanya bina lain. Nah, semua bulan itu baik, semua hari baik. Amunnya kita kanggawi maksiat kepada Allah, hari yang baik tadi akan menjadi kada baik. Karena sebab kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum terkecuali kita seorang yang merubahnya. Hendak baik, hendak ada, semuanya ada di tangan kita bertahan. Yalah, yurlah. Apanya? Jangan bujur-bujur aja. Ya kan? Senin sampai Minggu bagus mana hari? Ya kan? Paling bagus Jumat. Ada bagus hari Jumat, amunnya kita kada suah sembahyang Jumat. Maksiat jadi gawe. Selama seminggu banyak maksiatnya pada baikannya. Ya kan? Pak, Bu, Allah tuh kada membebani kita umatnya. Kada, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah kada membebani umatnya terkecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ulun beb kada kawa beribadah kayak orang-orang soleh sampai tengah malam ibadahnya. Innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila as-sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib wa hal min talib hajatin fa lahu al-matalib. Masyaallah. Paham? Dah dapat. Bina kopiah bina miring-miring na paham dari mana?
Ulun kada kawa be ibadah kayak orang bangun tengah malam sembahyang salat mengaji munajat dengan Allah. Ada kawa. Kenapa? Kebanyakan dosa. Ulun bangun dia be tengah malam kami kuring pulang dia. Lain urusan. Ya kan Allah Subhanahu wa taala itu Pak di setiap malam itu dari langit turun ke bumi. Naik lagi, turun lagi. Siapa yang dicari Allah? Hal min mustaghfirin. Siapa di antara kalian yang minta ampun lawan aku kata Allah, semua dosanya akan aku ampuni. Hal min taib, dan siapa yang bertobat kepadaku kata Allah, semua tobatnya akan aku terima. Hal min talibi hajatin fa unilahul matalib, dan siapa yang minta hajat kepadaku kata Allah di waktu tengah malam, semua hajatnya akan aku kabulkan. Masya Allah. Kada kawa ulun beribadah ke orang-orang soleh. Mengaji sehari hatam 2 juz 3 juz, ya Allah, hatam 30 juz sampai berapa, ya Allah, kadang kawan banyak dosa. Ya kan? Lalu apa yang harus kita berbuat? Cinta, mahabbah kepada orang-orang yang soleh, tanamkan dalam hati kita. Ya kan? Nabi Yusuf alaihissalam tuh yang dibacakan korek tadi Nur Mahmud, beliau angkat tangan berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wal hikni, tawaffani musliman wal hikni bisalihin. Matikan aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Tuh. Ya, kenapa dikatakan orang soleh? Mendulukan Allah daripada yang lain. Itu orang soleh. Mendulukan yang lain daripada Allah. Itu lain orang soleh. Siapa? Pak soleh. Ya kan? Itu bang, kita ada kelemahannya. Ya, awak perlu ibadah kayak orang-orang soleh itu. Kadang awak banyak dosa sama Allah. Kenapa? Perbaiki hati ini, Pak, koreksi diri kita. Al-Qayyisu bandana dan sahwa aminah lima badal. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran adalah manusia yang dalam kehidupan kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Jangan pernah mengorek-orek kesalahan orang. Wala tahassasu, jangan pernah menjelek-jelekkan diri seorang. Jangan orang aja diburukkan lawan orang. Seorang apa? Makin dia berdosa. Ya kan, umpati Rasulullah. Kalau kita sayang lawan Nabi, ikuti Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah, umpati. Bagaimana akhlak Nabi, umpati. Ahsanan nasi hulukan wa khalqa. Akhlak Rasulullah itu sebaik-baik manusia akhlaknya Nabi Muhammad. Rasulullah itu kada pernah mendiri orang baik, kada pernah. Ya kan? La yaqulu wa la yaf'alu illa kada pernah mendiri orang. Kita napa? Mendiri orang aja berhikmat. Lenyak orang ditapai di mendirinya. Seorang napa? Makinnya ya banyak dosa. Ya kan, sudah senang menguli orang tuh gawiannya hari-hari dah. Mau kadang menguli orang sakit parut. Bukan mana, Beb? Ya bukan kampung sini. Ini kampung nama ngarannya Sungai Mariam. Bukan kampung Sungai Mariam ini. Bah, biar berjualan kan mendustai orang. Belum tahu aja muhanya. Nang ngajak mendustai orang pun tahu aja muhanya. Janganlah dia muhanya dah. Pindah-pindah kusut muhanya pindah beri maras ya dah. Menguli orang gawian apa? Jangan biar Pak uluni Habib. Pak uluni Habib. Iya tadi bunguli orang. Habib dibunguli orang. Apalagi mohana kada Habib ini. Mungkin. Bujuran orang baik ke rumah ulun minta banyak dengar kisah lagi ya. Beb doakan ulun mudah sugih. Ulun aja kada sugih. Mudah-mudahan orang lah. Tapi ini kisahnya aja lah. Tapi dasar bujur bang. Ada lagi orang baik ke rumah minta banyak galon dibawa. Ya Allah ya Karim, galon nang gandaran itu dibawa ke rumah. Untung ada banyak pemadam. Setengah mati meniup jangan tidak tahu kah? Ya Allah ya Karim, napa aja belum orang ini bawa banyak galon ini gandaran itu dua ekor baik makan orang berdua makan. Orang aku kurus. Jangan nyelamak sih kong aja. Orang aku kurus makan. Berdua makan ke rumah. Napa aja belum tok assalamualaikum. Nunjuk. Habib aja kurang ajar banget turun nih. Hah? Sudah tahu hidung mancung menjangkut kita kau lagi. Habib kan? Enggak. Bapak bian. Beb bisa hajat. Hajat apa? Minta banyak beberan bian. Kenapa? Hendak jual tanah bebe. Di mana? Di sana sini. Bebe. Iya sini sana bebe. Memang berapa yang dijual? Tanahnya bebe sudah tawar orang 2 M. Ulun nak jual 3 M. Hah? 3 M Pak. Lain 3 M lain 3 miliar kan suah melihat duit 3 M lah dah harapan ada botongan muhanya beratan mana ada Sungai Mariam di duit 3 M dah harapan jangan pian ulungin kada suah lalu juga ini Pak 3 M nih Pak ulun Pak mendengar duitnya 3 M maro berhikmat mendoakan banyak ada tahu urusan ada juga orang yang minta doa banyak benar ada juga minta doa 2 lembar doanya aja
kurang ajar mana 2 lembar. Beb doakan mudahan panjang umur, mudahan sehat, mudahan jual rumah yuk, mudahan anak lu, mudahan 2 lembar mudah-mudahan aja. Boleh amplopnya kan dalam benar. Ulun lihat di tahun sekalinya berapa? Amplopnya 30 cm panjangnya. Isinya berapa? Ribuan 2 lembar. Kurang ajar benar. Iya, nang ada mau kabul doanya tuh. Kedikitan memberi, tahukah? Iya sama kayak biar nih. Kita doa bahiman duitnya kan ada. Iya, nang ada mau kabul. Karena ini bagaya aja tapi bujuran. Mbah, apalagi nang 5.000, 10.000 itu minta banyak doakan mudah-mudahan apa? Mengalihi benar aja. Kasihan orang pian tahu apa. Ini buahnya ini Pak orang tadi Pak galon jual tanah 3M. Doakan Beb punya payu tanahnya 10% hasil penjualan ulun beri Ben Beb. Mon 3M berapa 10%-nya? Ada bisa dihitung berita. Para tahu di duit lalu. Berapa 3M 10%? Hah? Tahu 300 juta Pak, biar tahulah bahalam hati ulun haro berganti mobil tuh Bang. Pada kawan nukar Alfamart barang. Mah nukar berganti mobil tuh Bang. Lawan BPK yang punya payu tanahnya ulun bawa BPK ke Tarim, Hadramut, Yaman, Singapura, Malaysia, Brunei, Uzbekistan, Maroko, kemana aja bawa BPK. Tulakan kita BPK. Oke, ulun makin yakin hati Pak. Makin yakin hati. Setengah jam mudahan banyak orang aja. Berusahaan untung tahu kah? Orang amah yang di rumah guring-guring karena tahu urusan ini mau nyacain kan 3M dapat karena kisah lagi dah 3M ada 3M Pak 3M ini 3 miliar mau ditukarkan keropok Sungai Maryam nih hibak keropok aja 3M dah tutup ulun doakan bajunya bawa boleh sirami ke tanahnya yang ada dijual bacakan bismillah 4 kali mulai kanan ke kiri boleh jadi umpatilah menyiapkan harapan kabul juga. Dah boleh kayak baik. Ada sampai sebulan, belum mendengar kabar. Tanahnya payu berapa Beb? Berapa? 3M 200 juta payu. 3M 200 juta payu baik. Padahal ulun ini kan pengabulan orang akan apa? Ada paham juga. Orang baik ke rumah minta banyolan ulun gulai garing gulai 2 hari jatahnya mati. Ada hidup lagi. Is dead mode. 2 hari dia mati ya kan sudah payu dah 3M 200 juta Pak payu Pak kan sampai sebulan Pak ulun mendoakan alhamdulillah taulah orang anak penyanyi lawan ulun sampai wah ini Pak ada sing datangan lagi kurang ajar benar dibunguli orang Pak orang enggak ini Bang dah ada lagi seruan Pak seruan di balik hari 2 tahun yang lalu Surah Mi'raj diundang orang memberi telepon nih orang akan aktif lagi Pak. Orang weh ini kan kayak itulah banyak undang-undang ulama nih ada yang bertelepon bagus juga Pak lumayan dah dan kurang ajar itu miskol lawan Habibnya disuruh nelpon kurang ajar benar ini panitia kada bisa pulsa kah ini pengalih perempuan nih di balik hari baik undangan bertelepon ulun catat di HP sudah catat di HP ulun pagi ke riam kanan datang jam 1 bersandar kapal di riam kanan jam 1 pulang ke balik hari orang kada mau lagi diangkat telepon kada aktif lagi datangnya ke sana sekali kenapa ada orang ngaprai ya Allah nasib kulik payah ulun hati ulun ya Allah rugi minyak tapi ini begaya jalan dasar bujur-jua itu artinya apa Pak jaga diri kita baik-baik kalau kita masih sayang lawan Rasulullah cinta lawan Nabi Muhammad tanamkan di hati kita yang bujur-bujur innal qulub biyadillah hati ini sumbernya dari Allah kalau kita cinta bujur-bujur Pak Al-Habsyi itu Pak pengarang maulid luar biasa Pak beliau sayang lawan Nabi apa kata beliau fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaumin hibbi fiha ada lagunya tuh kasidahnya dia kah fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaumin hibbi fiha ayyama sallu ala nur alladhi araja as-samaa ya qamsaman صلى عليه وسلم من رأت العقول لنيلها paham? Darapan
beliau situ. Apa kata beliau? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaumin habbi fiha hayyama. Ulun pengen masuk surga kata Habib Ali Al-Habsyi, bukan karena di surga itu banyak makanan yang mewah-mewah, nyaman-nyaman. Ada. Bukan karena di surga itu darinya bunga-bunga. Ada. Ulun pengen masuk surga kata Habib Ali, karena di surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga tanpa Rasulullah tidak ada artinya, Pak. Surga tanpa Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya, Pak. Qais Al-Qarni belum pernah memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya lawan Nabi, ketika gigi geraham Nabi Muhammad patah, Qais Al-Qarni mengambil benda tumpul. Dipukulnya ke giginya Qais Al-Qarni agar giginya Qais Al-Qarni patah. Apa kata beliau? Ulun ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa sebabnya, Beb? Sayang cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Belum lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimallahu wajhah, ketika hendak memasukkan jenazah istrinya Fatimah Zahra binti Rasul ke liang lahat, Sayyidina Ali menangis sejadi-jadinya di hadapan jenazah istrinya Fatimah Zahra. Lalu Hasan putranya beliau mengatakan kepada ayahnya, wahai Ali, wahai Sayyidina Ali ayahku, kenapa pian menangis? Kenapa sebegitunya pian menangis? Sampai terseduk-seduk pian menangis? Apa kalau putriku Fatimah telah meninggal dunia, aku pertama yang akan menyambut jenazah jika hendak dimasukkan ke liang lahat. Inilah wahai Hasan putra, tangan kakek Rasulullah menyambut jenazah ibumu Fatimah Zahra binti Rasul ke liang lahat. Ini jadi aku menangis kata Sayyidina Ali. Aku takut kalau aku meninggal dunia, Rasulullah tidak mau menyambut jenazahku ketika aku hendak dimasukkan ke liang lahat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba bayangkan, Pak, adakah manusia yang sayang kepada kita melebihi cintanya Rasul kepada kita? Tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma min saukatin yusaku biha ummati illa wajidu ala mahlam. Tidak ada satu rudi pun kata Rasulullah yang menembus kulit umatku kata Nabi Muhammad, terkecuali akulah yang merasakan sakitnya kata Rasulullah. Adakah manusia yang sayang kepada kita selain Nabi Muhammad? Tidak ada. Kita mungkin bisa mengatakan cinta dari mulut, Pak, tapi dari hati kita berubah. Buktinya apa? Setelah kita keluar daripada bulan Rabiul Awal, tidak ada lagi sayang kita kepada Nabi. Yang asalnya ketujuh kemulitan, ada lagi ketujuh kemulitan. Yang asalnya istighfar, salawat dibaca, tidak ada lagi salawat kepada Rasulullah. Inikah menunjuk cinta? Malah sekarang ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Kenapa, Beb? Salawat pada Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Hati-hati kalau ada orang-orang seperti itu, jangan dikawani, Pak. Hati-hati, ya kan? Tahlil selawat kepada bid'ah. Maulid, Pak Habib Ali Habsyi itu, Pak, ngarang maulid dapat izin langsung dari Rasulullah. Ini pada bid'ah, Pak. Ini makanya itu lejak buban siapa, Beb? Buban RCTI. Langkah itu banyak. RCTI itu apa, Beb? Rombongan celana tinggi. RCTI itu jarah kubur pada kan bid'ah. Doa di kubur pada kan sampai Pak, Bu, Pak, laulal ahya lahalakal amwat. Laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan yang hidup, yang meninggal akan binasa. Siapa yang mendoakan yang meninggal kalau bukan yang hidup? Makanya baca hadis, jangan asal-asalan. Datang ke rumah ulun Pak beli mak. Benar jadi tadi. Ulun datangin yang kayak itu, imam benar. Datang lo. Ya kan? Datang beli mak. Assalamualaikum Bapak Habib. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ini harus bertakwa kepada Allah begini. Ulun diceramahi. Pada tahu di YouTube banyak. Kadang ngajak. Wajar kemana pulang tuh? Tampar nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berlima datang ke rumah, masuk. Ulun suruh es jus, es dawat, es teler, jus apokat, jus mangga, jus nangka, lah kelengkeng, apel, anggur. Ulun tunjuki penataan. Alhamdulillah yang ada di rumah penyebuti waraja. Datang duduk di rumah. Alhamdulillah berkesah, ujungannya mengesahkan kuitan masing-masing. Kuitan pian adalah ulun pada ulun kuitan ulun sudah lawas meninggal, kada lagi lawas. Rancak lebih pen ziarah. Nyata maulah ada ziarah, tanda bakti anak lawan kuitan bukan semasa hidup aja, ketika meninggal wajib kuburan itu diziarahi. Ini kadang-kadang berkhidmat ziarah ke Jawa setahun 5 kali 10 kali, kubur kuitan kada diurus. Ada jual itu di mana Sungai Maryam. Ya, banyak nang itu.
Yalah, oh iyalah Beb, ziarah tu oh harus. Al-Imam Haddad dalam qasidahnya beliau mengatakan ala ya ba'fat man zarahu fi wandar ilaihi muqtali kullu matlubu tayassar. Ala ya Allah binadra min al-aidi ar-rahima tudabi kull ma bi min imradin sakima. Ala ya Allah binadra. Yalah. Goringan kah? Ya, ada tuh. Ziarah aja. Kalau kita banyak kata misi hal apa misi hajat apa ziarah sama orang soleh. Itu apalagi tweetan kita. Ini kadang-kadang lawan orang soleh luar biasa ziarahnya. Kalau tweetan ada diziarahi. Pak luput juga. Oh iya lebih ujar sini deh. Nyauti iya lebih nyata Rancak lebih baca doa Yasin apa tahlil. Oh nyata Oh lah ada. Biar tweetan jauh misalnya bacakan Yasin tahlil di rumah. Ya kah? Paling punya kadang-kadang setiap hari seminggu sekali barang hari malam Jumat baca Yasin tahlil hadiahkan lawan kuitan cucul dupa tuh nang dia tutup nang basap tuh ini dupa ngarannya baik punya asapnya kurang kencang rumah pian cucul halo ya asapnya kurang kencang rumah pian cucul ya kan iya lah Beb boy rencak ulun ziarah Beb setahu ulun ya ujar sini deh mana CTI itu deh mana CTI itu deh Beb setahu ulun Beb doa di kubur itu kada sampai Beb oh iya kah sogun dilawan ada lu aja ulun biar ya kan apa aja biar tadi doa di kubur kada sampai enggak Beb kada sampai doa di kubur Beb percuma Beb kita ziarah oh itu kah ulun betakon lawan pian nih tadi pian betakon lawan ulun ini ulun dak betakon lawan pian pen kuitan ada jual lah ulun bebe kuitan masih ada bebe seko nang binian nang lakian bebe sudah meninggal lawas oh itu kah ulun doakan aja kayak ini nah biar biar tadi lo hanya sampai juga kalau ini terserah ulun nang doakan apa jadi ulun doakan kuitan biar nang dikubur mudahan masuk neraka jahanam sarek lah beb ada boleh kan mendirikan lah ujar biar tadi doanya ada sampai juga jadi terserah ulun boleh kena tangan kita begini nah sogun dilawan hanya Pak ujar bahasa Jawa itu ojo ono sing matuaimu apa mau culuiku jangan asal-asal ngomong aja jangan datang kampung-kampung masuk ziarah kubur bid'ah maulid bid'ah baca qasidah bid'ah baca qasidah apa namanya bid'ah ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلى الإيسان بالأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا رسول الله سلام عليك kurang lebih aja baik yalah dah kurang lebih aja Hasan Mahmud Sidin juara 2 ulun juara 3 orang nggak berempatan aja ya kan tuh salawat di badannya Pak Habib Ali Habsyi itu Pak apa yang beliau salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih kalau kita baca salawat pujian kepada Rasulullah roh kita ini punya hubungan lawan Nabi Pak di padahannya bid'ah Pak makanya bu dengarkan punya bisi anak halus gendong anak itu bacakan salawat ya kak bacakan salawat jangan dinyanyi ya kak ini kadang-kadang diusah-usah kepalanya digendong anak dinyanyi iwak beye pas ganal tukang menghabiskan beye tetangganya kadang-kadang lagunya Ayu Ting Ting itu digendong usah-usah anak ayunya lagu Ayu Ting Ting nah kemana pas ganal haur sasat aja anak
Kemana? Bacakan salawat. Salawatullahi taghsha ashrafat rusulil aqaib wa ta'ammul lan jam'an ma bada nurul kawakib akbala sa'du alaina wa alhana min kulli janib falana al-bushra بسند جاءنا من خير وهب يا رسول الله. Itu selawat dibaca. Selawat itu banyak aja baik. Ya kah menyampaikan hendak itu koyuhan syarat ya sarung kerongkongan uyuh baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi terus dibaca. Jangan Muhammadin alladzi terus, jangan. Itu orang koler itu orangnya. Ya kan? Nang paling pendek salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina. Nang pendek lagi ada. Beb, orang bertakwan Allah, Beb punya Muhammad itu selawat lah. Lain. Mulunya untung orang ajar benar Muhammad. Itu lain selawat karena ada yang di Baro, Muhammad bagus di Baro. Mat. Kurang ajar benar. Amun itu nang pian baca dan mereka rahmat yang datang siapa? Mat Solar. Ini benar koler ya kan baca salawat itu ya kan daripada diri ulang kita kada baik ya kan baca salawat apa itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita umatnya baca salawat malaikat jam salawat kepada Rasulullah ya kan makanya munya baca maulid amunya asrakal tutungakan dulu hanya duduk itu ini akhlaknya makanya Rasulullah itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya wa innaka la'ala khuluqin azim karena akhlaknya Rasulullah. Ya kan itu akhlak Nabi Muhammad SAW yang luar biasa manusia ni Pak kada usah mereka harus berilmu. Kada usah. Ya kan berilmu punya akhlaknya baik tambah bagus. Ini kadang-kadang kenapa berilmu tapi akhlaknya kada baik. Maksudnya apa beb? Pinanduk lawan duit. Mun diundang-undang orang sugih lagi mana datang. Yalah. Halo. Mun orang miskin dia undang mikir benar. Aduh mohon maaf sakit paru. Aduh sakit paru aduh ya Allah minta maaf. Kenapa kada mau amplopnya alti pisum menjarang soge ngundang laju idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah mendiundang-undang orang miskin tergesa-gesa mengabulkan hajat orang miskin. Tahu itulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bang adalah itu pada mendiundang orang sugih bahkan undangannya habis isya habis asar di rumahnya dah duduk. Orang mana bib Sungai Mariam sama Rida. Ini nak jadi wali beratan. Ada kawa Pak, ada kawa. Orang wali, orang soleh itu Pak ibadah kau yang nyelawat Allah. Kadang mikirkan dunia dalam kehidupannya itu ada dunia. Ali bin Ja'far Ali terus batu bahan. Tahu lebih ya. Mudahan kita kawal ziarah sana. Ali Ali terus. Ya kah batu bahan. Oh luar biasa Pak. Alim, soleh. Ya kah? Kada bisi rumah baik, rumah yang didiaminya, rumah kontrakan, lantainya tanah. Tuh menyiapkan ziarah ke tanah tuh. Tapi istimewanya apa beb? Sering mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Luar biasa. Ada tamu datang ke rumahnya diberi makan lawan sedih. Kada boleh bulik tamu punya kada makan. Al-Habib Husain bin Abdullah Segaf Gresik. Kada boleh orang bulik dari rumahnya punya kada dimakannya sedih. Masya Allah. Itu orang soleh tuh. Kenapa bebas ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kadang-kadang kita dirindu baik. Ya kah? Kayak Abah Guru Sekumpul sudah kada ada lagi. Guru Juhdi, Abah Guru Juhdi sudah meninggal dunia. Kadang-kadang kita rindu lawan sidin yang ada sidin. Masya Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud beliau mengatakan fahumul muradu wa la yuradu siwahum wal qalbu mustaqillun wal hana qarrir bi sam'i dzikrahum wa hadisahum wa aqbal ma'i bi hayatihim ihsan.
Mereka adalah orang yang dirindukan oleh kita. Mereka adalah namanya yang selalu dikenang oleh kita. Hati pun menginginkan kebersamaan dengan mereka. Kita berkumpul pun semuanya semata-mata karena kebaikan dan keberkahan daripada mereka, orang-orang yang soleh. Fahumul qaumul ladzina hudu. Mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa fadlillahi ma su'idu. Mereka tidak punya kesenangan lain kecuali kesenangan mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat hidup mereka. Kalau kita panjang mereka orang-orang soleh di bawah wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang sudah terpencar cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka selalu ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan Pak, kayak apa kita nih Pak. Tapi ada satu ulama yang luar biasa. Beliau mengatakan kepada santrinya, kalau ada waktu yang kosong ulun tukari waktu pian. Ulun nikah ada waktu yang kosong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua waktunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nang banyak dosana, nang banyak maksiat kepada Allah. Setiap hari durhaka kepada Allah, setiap hari durhaka kepada Rasulullah. Apa yang kita bisa berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Punya hidup kita kayak ini. Coba lihat zaman ini Pak. Ya kah? Musibah-musibah datangan kepada kita Pak. Ya kah? Belum lagi corona, belum tuntung lagi. Masya Allah, luar biasa. Corona. Lebih takut lawan corona daripada lawan Allah. Ya manusia nih. Ya kan ada corona abur ke masjid Jumat kada suah, malah himbong punya perayaan masjid. Alhamdulillah perayaan pulang Jumatan aja. Baduh, gara-gara corona aja ibu muli corona hakon. Sudah pakai masker. Pakai masker tuh orang garing. Paham gak orang garing? Semuanya kada bersikat semingguan gigi mati keracunan. Bujur kada? Coba nyaringi bujur kada? Nyeteh disuruh jalan ke masjid lawan corona kada ke masjid malah masjid bersilang-silang ini iblis setan tau kah? Bersilang-silang tuh iblis setan. Coba biar lihat tuh imam menyenak mengimami sholat. Apa jadi imam? Sufufakum fina tasfiyata sufuh min tamami sholat. Ratakan sofnya. Sesungguhnya rapatnya ratanya sof itu merupakan kesempurnaan dari sholat. Datang corona ranggangi hakon buhan nang ada wani corona ini ada wani mati ada sama hadang corona am nyenak mati tapi alhamdulillah Pak, kuasa Allah, kuasa Rasulullah. Sampai saat ini orang nang ketujuh maulidan, nang ketujuh burdahan, nang ketujuh salawatan, kada nang ketujuh ke masjid sembahyang berjamaah, kada ada nang mati kena corona. Kada ada orang nang mati kena corona, dasar penyakit orang juga sudah dipadahannya corona. Gigi longgar mata sakit, periksa dokter padahnya corona juga. Bujur kada? Nyeteh. Dikatakan dengarkan telinganya nih. Ya kak, ngurus masjidnya ada wani juga. Ada lagi nak Pak, mau sembahyang jangan pakai masker Pak. Jangan, dengarkan telinganya. Al-Imam Nawawi beliau mengatakan dalam kitabnya, amanya kita sholat pakai masker menutupi sebagian wajah itu hukumnya makruh. Kruh, dengarkan kruh ya kak, menyembah yang jaga pakai masker makruh hukumnya daripada pengen pakai masker sembahyang baik behelm sekalian. Bujur kada? Makanya sekolah kita ini lebih takut lawan corona daripada lawan Allah. Ya kah, masuk ke masjid suruh basuh tangan. Pian kira umat Nabi ini rigat kah? Ada. Umat Nabi ini bersih. Mulai balik sudah diajarkan Allah. Kenapa beb? Wudu, basuh muha, basuh tangan, basuh batis. Mulai balik sudah diajarkan Allah. Sehari 5 waktu, sewaktu berapa kali kita basuh muha? Masuk ke masjid suruh basuh tangan pulang. Siapa yang nyuruh? Corona. Hakon kita beratan. Sian lo. Dibumuli corona. Pak, dengarkan. Orang gila tahulah. Orang gila tahu kan? Patuh kan? Orang gila tuh Pak ada suah mandi, ada suah sikat gigi, ada suah makan bebarang aja. Baju kada betapas, bertahun-tahun sampai wah ini kada ada orang gila kena corona. Adalah? Kada ada. Ini nang lebih parah kenapa beb? Nih dengarkan telinganya nih. Nang ketujuh melarang-larang nih. Ya kah orang pemaulidan dilarang.
Tak dengarkan telingannya. Orang pemaulidan dilarang, orang burdahan dilarang, taklik akbar dilarang, urusan kebaikan dilarang. Tapi kafe, tempat hiburan malam, karaoke, diskotik, dilihatkannya aja. Bungol benar hidup. Ini kafe, karaoke, ya kah? Tuh, undang-undang balak musibah di Indonesia tuh, nah, dilihatkannya aja. Tapi punya kita anak ulah tabligh akbar, pengajian diawas-awasi, jangan lawas-lawas, kuruna. Dah, bungol benar hidup. Pak, kita berkumpul sini nih Pak, mendoakan negara Indonesia supaya aman, jauh dari balak musibah. Jangan hati. Iblis setan buyur. Mana tahu urusan tar bujur juga. Menyesali lagi merasa tuh. Berkelahian kah? Biar jangan tampar nih. Jangan main-main. Iya, punya karaoke, kafe, tempat hiburan malam lihatkannya aja. Kenapa? Dapat duit sama binanya. Tapi punya maulidan berkumpul mendoakan negara Indonesia, maulidan, qasidah dibaca, tangan-tangan dilarang. Badah. Iya kah hantu berait. Anak macam-macam nangga ini. Ini negeri kepunyaan Nabi, Pak. Indonesia negeri ini kepunyaan Rasulullah dan macam-macam. Pejabat-pejabat bahari itu Pak Soekarno itu Pak, Presiden Soekarno itu menyebisi masalah musyawarahnya ahli Kuitang Al-Habsyi Pak. Sana tuh. Makanya mereka ulama dengan umarok dulu tuh begini. Sekarang bang, ada duitnya laju. Pengantenan dilarang-larang. Punya bayar duit 5 juta, kada bapak. Bujur kada? Nyari ini bujur kada? Nyata Ada tahu urusan Tarik-sarik sana. Ntar bujur-bujuan apa? Bujur kada? Adalah orang mati ke masjid kena corona. Ada. Sampai wahini kan ada. Ini makanya sadar diri hidup di dunia ini Pak. Sadar diri. Kalau ulun ini banyak dosa kepada Allah jangan tambah-tambahi. Macam-macam larang. Memaulidan dilarang. Ini dilarang. Nak berbuat baik dilarang. Tempat hiburan malam karaoke lihatkannya. Coba tuh lihat tuh. Di Baja Baru, di Martapura tuh. Malam minggu. Ya Allah, manusia ratusan maksiat di Jagawian. Adalah di silang-silang. Kada ada. Ini masjid di silang-silang. Takut mati mengurus masjidnya. Pas mati bujuran. Ada tahu urusan habis-habisan ini. Sampai jam berapa guru? Pian nyaman guru ulun lapar guru Ini bang orang berceramah ini serba salah tahu kalian? Iya kah? Tumat salah, lawas salah juga. Tumat kalau tidak dikurangi panitia. Melawas, kalau pinabian benar, guring. Itu benar Lain pian atau artis Pak, artis tahu lah Pak. Artis, TV artis. Ayu Ting Ting, Inol, Rita Sugiarto, Sahrini, Yuni Sara, Raffi Ahmad. Itu baik sekali menyanyi bayarannya 150 juta bayarannya Pak. 15 menit aja menyanyi baik 150 juta bayarannya. Artis, Mike Tyson itu apa? Menghantam orang Jagawian. Mike Tyson tuh bakal jadi menghantam orang aja, bayarannya miliaran. Amunya pian jangan menghantam orang, berkelahi penjara tuh bang. Ronaldo tahu Ronaldo pemain bola tuh. Wah ini di Juventus loh ini. Kalau dulu di Real Madrid, ya karena transfernya larang 1,6 triliun pindah ke Juventus. Makanya Juventus wah ini poinnya naik terus Pak, karena ada Ronaldo. Ya kan Real Madrid wah ini kalah terus. Poinnya 3, 4, kadang-kadang 6, kadang-kadang turun ke bawah, kena naik. Kenapa? Ronaldo karena ada lagi pindah. Ya kan transfernya larang. Ulun lihat di Ronaldo tuh KTP-nya lahirnya di Sungai Meriam. Ronaldo tuh. Iya kan? Rossi itu apa? Rossi gawiannya menggas kendaraan dia. Menggas kendaraan ada belokan behereng-hereng gawiannya. Miliaran Pak ya barang cuma Rossi ini kalah jual pulang. Semalam ada di San Marino tuh pernah juara 3. Juara San Marino tuh menang wah ini Pak menang nih Marquez ini garing juga. Ke Silahu sini kesian. Yang ada semalam di Martapura burut terdapat. Pian enggak kes, NGB penjar kenapa kes? Silahu BP aja. Burut 18 Sumat dah. Burut. Mbak, itu Pak gawiannya menggas kendaraan aja Marquez tuh Pak. Main motor GP itu. Ya kan? Cuma wah ini garing jual sini makanya poinnya tuh turun ini kalah. Semalam menang sampai yang pertama juara Quartararo tuh juara 1 lawan Dovizioso lawan Alex Marquez. Alex Marquez nih Pak adik oleh Mark Marquez.
Ya kan? Ya kan? Nah, itu Bang nih. Ini kita nih kisah motor GP, kamu ulitan kah? Nah, dok. Itu bayarannya miliaran. Artis tadinya nak so jauh-jauh, artis tadinya menyanyi 15 menit bayarannya berapa? 150 juta, Pak. Ulun, pian tahu lah. Ini purun jua ini. RT ini purun jua sekalinya. Ulun bayar acara sebulan kada sing ampihan kada di istirahat lalu pian tahu kah? Uyuh mulai corona semalam sampai wah ini sampai kena nih bulan Desember undangan penuh. Awal Januari penuh pulang 3 bulan bayar penuh, udah 2 bulan full undangan penuh. Artis 15 menit ya bayar menyanyi 150 juta. Ulun 2 bulan pada sampai situ. Madah kan bener ya? Kalau pindah panitia paham gitu nah. Ada nih begaya aja nih pembahannya nih mana? Coba dengarkan dulu. Orang begaya itu nah tapi bujuran. Ulun baik terus terang aja ini terus terang jujur aja lah. Ulun nih baik paling ada ketujuh lawan pelop. Mau 6 pelop tuh baik di warung banyak jarang berjual. Yang penting nah Pak. Nah iya toh. Artinya apa Pak? Hidup ini jangan pernah berpaling dari Allah. Hidup ini jangan pernah berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah. Ikuti Rasulullah, ummati Nabi Muhammad. Yang kawiannya maksiat aja tinggalkan Pak. Jangan kita banyak dosa kepada Allah. Ya kah? Yang ngadu ayam ampih ngadu ayam. Ada usaha lagi. Ya kah? Bungol bener ayam diaduk. Makanya Pak RT dengarkan telinganya jangan nganga-nganga aja kawian. Ya kah? Kenapa Pak RT? Amunya ada di kampung pian yang gawinnya berjudi, madu ayam, melempok, ya kah? Keluarkan dari kampung sini, malah sial kampung aja. Keluarkan. Madu ayam gawian sudah tuang bangka giginya tinggal 2 masih aja lagi. Ada sadar jadi manusia. Ini nak pengen masuk surga lah. Pak Al Habib Muhammad bin Al-Malik itu orang soleh Pak, orang ahli ibadah, sogeh kaya raya. Beliau apa jadi sini beliau berbadah al jannah mahibalas. Surga itu kada gratis kata beliau. Kita nang banyak dosa nganga-nganga kada karuan ini pada padanya nak masuk surga beratan gawiannya madu ayam. Badah. Melempok gawin Pak, lempok itu kesan melem sandal, melem sepatu, disep oleh manusia, bungol pada sandal. Merasa bangga, benar tuh tato-tato, telinga, nah anting-anting merasa bangga, telinga dibor, ya kak dibor telinga dipasangi anting Pak, bor itu kesan yang masang engsel lawang, dibor lawan manusia, bungol pada engsel, dia sedang pada manusia. Kelakuan kayak itu bikin masuk surga, banyak dosa lawan Allah pengen masuk surga, sembahyang kada, ngaji Al-Quran kada, ibadah kada, pengen masuk surga. Jangan ngaku seperti itu Pak, jangan. Sembahyang ke masjid kada mau, masjid bagus, alhamdulillah rumah parak sembahyang di masjid kada mau. Ada juga di mana Sungai Maryam. Makanya ada orang yang kada pernah sembahyang di masjid, ke masjid kada mau, berjamaah sembahyang kada mau, menyemati jangan dibawa ke masjid, kemana timbai sungai. Haratan beremuha ke masjid kada suah ya menyemati nak dibawa ke masjid. Salat yang penting ini Nabi itu menangis Pak, yang dipikirkan kita umatnya. Rasulullah menangis, yang dipikirkan kita umatnya adalah kita menangis memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita menangis memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hidup keluarga Rasulullah ini susah Pak, kadang-kadang Pak. Kita ini kurang apa lagi nikmat diberikan Allah. Makan kita sehari 3 kali, alhamdulillah Pak. Rasulullah 3 hari tidak ada makanan yang masuk ke mulut mulia Nabi Muhammad. Wasyadda min syarabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kasyamut rafal adami. Di bawah gulungan tapi Rasulullah ada 3 biji batu Pak. Nabi 3 hari tidak ada makan Pak. Kita ini alhamdulillah Allah berikan segalanya kepada kita. Keluarga Rasulullah itu susah. Pernah sering saat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke rumah putrinya Fatimah Zahra dengan Imran bin Husain. Beliau ketok pintu Rasulullah, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, man bil bab, siapa di pintu? Ana ya Fatimah, ayahmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan siapa yang pihak wahai Nabi? Ulun dengan Imran bin Husain ya Fatimah. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, untuk saat ini wahai Nabi, ulun tidak dapat membukakan pintu untukmu ya Rasulullah karena ulun kada memakai jilbab wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Diambil sorban yang melekat di tubuhnya Rasulullah, diberikan kepada Fatimah Zahra untuk menutupi auratnya, menutupi kepalanya. Setelah itulah barulah Rasulullah dipersilahkan masuk oleh Fatimah Zahra. Dibuka itu pintu oleh Fatimah Zahra. Apa yang didapati? Ternyata muka Fatimah Zahra pucat, Pak, matanya merah, sampai dalam riwayat dikatakan pipi Fatimah Zahra membekas. Curiga Nabi Muhammad, ditanya, ya binti fama yabkika inti, ya Fatimah, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Fatimah? Apa yang terjadi dengan dirimu wahai Fatimah Zahra putriku? Apa kata Fatimah? Menangis Rasul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Fatimah Zahra? Ya Rasul, wahai ayahku Hasan dan Husain, wahai Rasul, beliau sudah 3 hari ini tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut Hasan dan Husain, ya Rasul. Beliau kelaparan, wahai Nabi Muhammad, terguling-guling di kamar wahai Rasulullah. Setiap ulun masuk ke kamar Hasan dan Husain, ya Rasulullah, baju ulun dipegang oleh Hasan dan Husain sambil mengatakan, ya Umi aina ta'am, ya Umi aina ta'am, ya Umi aina ta'am, ya Umi mana makannya, ya Umi mana makannya, ya Umi. Hasan Husain pengen makan wahai Umi. Menangis Rasul di hadapan putrinya Fatimah Zahra. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, jilbab yang biasa kau pakai setiap hari kemana nak? Sekarang tidak ada lagi belakang di kepalamu, kemana nak? Apa kata Rasulullah? Fatimah, ya Rasulullah, jilbab aku berikan kepada Hasan menantumu wahai Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantumu ya Rasul, untuk dibawa ke pasar wahai Nabi Muhammad, ditukar dengan sepotong roti untuk memberi makan cucumu Sayyidina Hasan dan Husain ya Rasulullah. Adakah manusia yang susah melebihi kesusahan Nabi Muhammad daripada kita? Kada ada, Pak. Kita ini kurang apa lagi nikmat diberikan Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kau dustakan ya Allah? Semuanya kau berikan kepada kami ya Allah. Coba bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, keluarga Rasulullah, beliau susahnya luar biasa, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah juga suatu saat datang ke rumah Aisyah, istrinya, memegang perut Nabi Muhammad. Muka yang pucat Rasulullah datang ke rumah Aisyah. Ketok pintu, dibukakan pintu oleh Aisyah. Apa didapati? Rasulullah memegang perut. Muka Rasulullah pucat dituntun oleh Aisyah. Masuk ke kamar, duduk Rasulullah. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, kenapa biar seperti ini wahai Rasulullah? Kenapa biar memegang perut wahai Rasulullah? Apakah biar lapar wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, tidak ada makanan ataupun minuman yang masuk ke kerongkong suamimu ini wahai Aisyah. Coba biar lihat di dapur wahai Aisyah. Siapa tahu di dapur ada sisa-sisa makanan, kata Nabi Muhammad. Ulun pengen makan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Aisyah ke dapur Rasulullah, dicari itu makanan oleh Aisyah. Apa yang didapati? Tidak ada makanan sedikit pun yang ada di dapur Nabi Muhammad. Hanya ada sedikit, satu mangkok, itu pun sedikit isinya air cuka. Balik lagi Aisyah datang kepada Nabi Muhammad, menangis di hadapan Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, ulun suruh dia tadi ke dapur wahai Aisyah, mencari sisa makanan wahai Aisyah. Kenapa justru tangisan yang kau bawa ke hadapanku, kata Nabi Muhammad? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ulun tadi ke dapur wahai Nabi Muhammad, ulun cari sisa makanan di dapur wahai Rasulullah. Tidak ada makanan sedikit pun wahai Rasulullah. Yang ada hanyalah sedikit, ibu itu pun satu mangkuk isinya air cuka. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, ambil sisa air cuka itu, bawa ke hadapan kepada Rasulullah. Diambil oleh Aisyah, dibawa oleh kepada Rasulullah. Dengan tangan gemetar Siti Aisyah membawakan sisa air cuka itu ke hadapan Rasulullah. Diambil oleh Nabi Muhammad, diminum oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Inilah rezeki yang kau berikan kepada aku hari ini, kata Nabi Muhammad sallallahu